Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grup 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi kami mulai, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fariski Apriliana dengan NIM 011. Yang kedua ada Fanana Firdaus dengan NIM 017. Yang ketiga ada Andika Selvi Dwi dengan NIM 035. Ada Harisa Salsabella dengan NIM 037. Ada Nina Kurnia Rahmadina dengan NIM 049. Ada Pratiwi Lia Ayu Susanti dengan NIM 051. Ada Laniatul Mega Fitiwati dengan NIM 053. Ada Ahmada Yustika Putri dengan NIM 069 dan juga saya sendiri Agam Alvisila sebagai moderator dengan NIM 109. Adapun topik yang kami bahas pada presentasi kali ini adalah pengertian teori konstruktivistik. Langsung saja kami serahkan ke pemateri pertama. Pengertian teori konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan salah satu landasan berpikir pendekatan pengajaran dan pembelajaran konstekstual, yaitu pengetahuan yang dibangun oleh siswa sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil atau diingat. Yang kedua adalah implementasi teori konstruktivistik. Implementasi teori belajar konstruktivistik dapat menggunakan metode penjelasan atau ceramah. Bisa juga melalui tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi belajar tersebut. Tujuan teori konstruktivistik. Di dalam materi ini ada 5 tujuan. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Dan yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Unsur-unsur teori konstruktivistik ada 5, yaitu 1. Memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. 2. Pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. 3. Adanya lingkungan sosial yang kondusif. 4. Adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. 5. Adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Strategi teori konstruktivistik. 1. Top-down processing. Belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan. 2. Cooperative learning. Siswa lebih mudah mendapatkan konsep-konsep untuk didiskusikan. 3. Generative learning. Adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh. Proses belajar konstruktivistik. Proses belajar konstruktivistik dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Proses belajar konstruktivistik. Esensi dari teori konstruktivistik adalah siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 2. Peranan siswa. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator. 3. Peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian pengetahuan agar berjalan lancar. 4. Sarana belajar. Sarana belajar dibutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar mendapatkan pengetahuan yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada keterampilan proses baik individu maupun kelompok. Kelebihan teori konstruktivistik. Teori ini dalam proses berpikir, membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Teori ini dalam proses pemahaman, murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Teori ini dalam proses pengingatan,
siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Teori ini dalam kemahiran sosial, siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. 8. Kelemahan teori konstruktivistik. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Apalagi untuk siswa yang malas koordinasi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Demikian tadi presentasi dari kelompok saya terkait teori konstruktivistik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.